Jackie Chan yang berperan sebagai Kwon Min, seorang pria berdarah Tiongkok yang tinggal di London bersama putrinya. Suatu hari, putrinya tewas akibat serangan bunuh diri teroris. Merasa para polisi tidak becus dalam penyelidikan, dia turun tangan langsung mencari pelakunya. Dan disinilah terungkap identitas sebenarnya dari Jackie Chan. Dan inilah The Foreigner. Di suatu pagi, Kwon menjemput anaknya sepulang sekolah. Anaknya Pan meminta ayahnya mengantarkannya ke sebuah butik untuk membeli gaun. Setibanya di sana, Pan meminta ayahnya tetap di mobil, karena dia akan masuk sendiri. Tapi tiba-tiba, saat Kwon akan memarkirkan mobilnya, bom meledak tepat di depan butik tersebut. Mengakibatkan banyak sekali korban jiwa, termasuk Pan, anaknya Kwon. Seseorang menelpon mengaku sebagai autentik Ira dan bertanggung jawab atas kejadian pengeboman tersebut. Liam, yang merupakan mantan petinggi Ira dan juga wakil menteri Irlandia, dikabari terkait pengeboman teroris itu. Tapi, dia kaget mendengarnya. Mary, istrinya Liam, menelpon karena semalam Liam tidak pulang. Nah, Liam ini ternyata tidur di rumah selingkuhannya. Di sisi lain, Kwon masih terpukul atas meninggalnya Pan. Sementara itu, Liam menghubungi Dewan Pemerintah Inggris dan ngasih tahu bahwa dia tidak tahu menahu tentang serangan teroris ini. Dia yakin bahwa kelompok ini bukan dari Ira yang dia pimpin dulu. Dia tetap ingin menjaga perdamaian antara pihak Inggris dan Irlandia. Liam diminta untuk mencari pelakunya. Dia lalu mengumpulkan para mantan petinggi Ira. Dia menanyakan tentang kelompok autentik Ira dan apa hubungan kelompok ini dengan Ira. Beda ya coy antara autentik Ira dan Ira. Selama 19 tahun dia sudah menjaga perjanjian perdamaian, tapi dirusak oleh kelompok yang mengatasnamakan autentik Ira. Dia yakin seseorang dari para petinggi Ira merupakan otak di balik pengeboman ini. Karena pihak Inggris sudah mengidentifikasi bahan peledak yang sama yang dipakai di serangan 19 tahun yang lalu yang dipakai Ira. Liam meminta pemeriksaan ke semua gedung senjata di sana untuk menemukan siapa dalangnya. Sementara itu, di markas penanggulangan teroris, Kwon hampir setiap hari datang ke sana. Dia memberikan bukti-bukti yang dia kumpulkan dari koran. Tapi komandan di sana bernama Bromley meminta Kwon untuk tetap tenang dan mempercayai bahwa mereka akan menangkap pelakunya. Kwon memberikan semua uang yang dia punya. Dia cuma minta satu nama dari kelompok Ira ini. Bromley tidak bisa mengatakannya karena kelompok ini memang dulunya sangat berbahaya. Dan di sini kita dikasih tahu sedikit latar belakang dari Kwon. Dulu dia bekerja di Vietnam saat perang. 2 orang anaknya meninggal saat mereka dalam pelarian. Ibunya Van meninggal saat melahirkan Van. Jadi sekarang dia seorang diri. Kwon tidak putus asa, dia tetap mencari petunjuk. Tiba-tiba dia melihat Liam yang di TV yang sedang diwawancarai terkait kelompok yang mengatasnamakan Ira. Kwon lalu mencoba menghubungi Liam dan meminta satu nama yang Liam curigai sebagai dalangnya. Liam bilang bahwa dia tidak tahu tentang teroris ini karena dia sudah bekerja di pemerintahan. Kwon masih tidak percaya karena dengan kekuasaan Liam, dia pasti tahu sedikit petunjuk tentang teroris ini. Kwon semakin putus asa dan membakar foto keluarganya. Tiba-tiba, temannya bernama Lam datang ke sana memintanya untuk tidak terus-terusan menyalahkan dirinya. Tapi Kwon malah menyerahkan restoran miliknya ke Lam dan pergi. Dia membeli beberapa barang dari supermarket, membeli HP baru dan membungkusnya dengan aluminium foil agar tidak terlacak. Lam berusaha mencegahnya tapi Kwon tetap pergi ke Irlandia. Sesampainya di sana, dia mencari sebuah penginapan lalu pergi ke kantor Liam. Tapi Kwon
malah diusir dari sana. Liam yang melihatnya membiarkan Kwan masuk. Liam bilang, dulu memang dia pernah di Ira dan sudah menebus kesalahannya di penjara. Dan sekarang dia bekerja untuk pemerintahan dan tidak tahu menahu lagi tentang Ira. Jadi Liam tidak bisa banyak membantu. Kwan pun pergi ke toilet dan membuat sebuah bom molotov. Setelah dia pergi, bom itu meledak. Liam menutupi tersangkanya dari polisi yang melakukan penyelidikan. Tiba-tiba, Kwan menelpon. Liam langsung marah karena Kwan memasang bom di kantornya. Tapi lagi-lagi, Kwan cuma meminta sebuah nama. Tak memberikan namanya, Kwan menutup telepon itu. Dia lalu meminta anak buahnya mencari keberadaan Kwan, termasuk menelpon keponakannya bernama Sean. Di sisi lain, Kwan kembali ke penginapan dan membuat bom lagi. Dan malam harinya, bom itu terpasang di mobil Liam. Untungnya, anak buahnya sadar dan mencoba memeriksanya. Tapi yang ada di sana cuma sebuah kertas bertuliskan nama. Keesokan harinya, anak buah Liam menemukan tempat penginapan Kwan. Mereka langsung menuju ke sana, tapi ternyata Kwan sudah sadar. Dia langsung kabur ke atap, tapi anak buah Liam menghentikannya. Kwan terus bertarung dengan mereka sambil melarikan diri. Dan pada akhirnya, Kwan berhasil kabur. Liam yang tahu anak buahnya gagal, memindahkan istri dan anaknya ke peternakan. Tiba-tiba, Sean datang. Dia meminta Liam membantunya di penyelidikan tentang pengeboman di London oleh Authentic Ira. Tapi sebelum itu, dia harus menemui Komandan Bromley di Inggris dan mencoba meyakinkannya bahwa penyerangan teroris itu bukan ulah mereka. Di sisi lain, Kwan menyerang anak buah Liam agar dia bisa mengambil kembali mobilnya. Dan keesokan harinya, dia membuntuti Liam yang sedang bertemu dengan selingkuhannya. Tiba-tiba, Kwan mengirimkannya foto saat Liam dan selingkuhannya berciuman. Sementara itu, Sean bertemu dengan Komandan Bromley di London. Dia meyakinkan bahwa kemungkinan ada pengkhianat di pihak Ira. Jadi Liam punya rencana untuk memberikan setiap petinggi kata sandi berbeda. Jadi jika mereka melakukan penyerangan lagi, mereka jadi tahu siapa dalang pengkhianatnya. Bromley menyetujui hal itu, tapi dengan syarat begitu mengetahui siapa pelakunya, pihak Inggris yang akan menghukumnya bukan Ira. Sementara itu, di peternakan, anak buahnya ngasih tahu bahwa ditemukan racikan bom di kamar Kwan. Dan satu bomnya bisa saja menghancurkan sebuah bis. Dia merasa bahwa Kwan ini seorang ahli. Di sisi lain, Kwan mengganti mobilnya dan pergi ke peternakan Liam. Tapi di tengah jalan, dia berhenti dan menyembunyikan mobilnya. Bermodal tas di punggungnya, dia mencoba memasuki peternakan itu meskipun dengan banyaknya penjaga. Kwan masuk ke kandang dan menaruh bom di sana. Kwan menunggu dan bom itu meledak. Seluruh penjaga berusaha memadamkan apinya. Lalu Liam meminta tambahan penjaga ke sana ke anak buahnya. Sementara itu, Authentic Ira sedang membuat bom yang mereka rakit di baterai laptop. Mereka berencana mengebom pesawat yang ditumpangi Ratu Inggris. Di sisi lain, selingkuhannya Liam bernama Maggie mendekati seorang pria di bar. Keesokan harinya, Liam berencana membawa istrinya pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, mobil yang akan membawa istrinya malah meledak. Mike, salah satu tangan kanannya, yakin bahwa Kwan berada di hutan. Liam lalu mengutus Mike dan anak buahnya untuk mencari keberadaan Kwan. Kwan yang melihatnya langsung masuk ke dalam hutan dan Mike meminta anak buahnya untuk berpencar. Kwan membuat asap untuk mengelabui anak buah Mike, tapi ternyata dia telah membuat beberapa jebakan di sana dan melumpuhkan 3 orang. Mike datang menembaki Kwan. Kwan langsung kabur dan bersembunyi lagi. Mike yang kembali ke peternakan bilang bahwa mereka butuh seseorang yang sangat mengenali hutan. Liam tahu bahwa Sean sangat ahli di dalam hutan. Di sisi lain, Mary sampai di Inggris dan tiba-tiba
Sean datang ke sana. Ternyata Sean dan Maggie sudah lama berselingkuh. Kalian tahulah endingnya ngapain. Tiba-tiba, Liam menelpon dan meminta Sean kembali ke Irlandia untuk melacak Juan. Sementara itu, Juan mengingat kembali kejadian saat dia melarikan diri dari Vietnam. Kapalnya dirampok perompak Thailand yang menyebabkan kedua anaknya terbunuh. Di sisi lain, Liam kaget mengetahui latar belakang Juan yang dulunya seorang agen pasukan khusus yang ditugaskan di Vietnam oleh Amerika. Beberapa saat kemudian, salah satu petinggi IRA bernama Hughes dipanggil. Dia dicurigai setelah Liam tahu bahwa beberapa kilo bahan peledak hilang dari gudang miliknya. Hughes bilang bukan dia pelakunya dan bisa saja bahan peledak itu dicuri dari gudangnya. Kemudian, dia pergi dari sana. Malam harinya, Juan berhasil menyusup ke sana. Dengan bermodal bom di seluruh tubuhnya, lagi-lagi dia meminta sebuah nama. Liam ngasih tahu bahwa dia punya cara untuk mengetahui siapa dalangnya. Jadi Juan diminta menunggu. Juan pun pergi dan memberinya waktu 1 hari. Keesokan harinya, Maggie baru turun dari bus dan tiba-tiba bus itu meledak. Jadi sah bahwa Maggie bagian dari Authentic IRA. Bromley menelpon dan ngasih tahu bahwa Authentic IRA tidak memberikan sandi apa-apa. Jadi rencana itu telah bocor. Kate menelpon dan bilang bahwa Liam memiliki waktu 48 jam sebelum pihak militer menyerang Irlandia. Liam semakin putus asa dan bingung, tapi tiba-tiba Mike datang dan ngasih info bahwa di Inggris dia sempat melihat Sean masuk ke kamar Mary, istrinya Liam. Setelah Sean pergi, dia memergoki Mary turun ke lobi dan menelpon Hughes, salah satu petinggi IRA. Nah, disinilah akhirnya Liam tahu kenapa rencana itu bisa bocor. Di sisi lain, Komandan Bromley berhasil menemukan salah satu anggota teroris. Dan setelah diselidiki beberapa minggu yang lalu, orang ini bertemu dengan Hughes dan Maggie di sebuah kafe. Bromley menelpon Liam dan ngasih tahu bahwa Hughes menuju ke sana. Dia meminta Liam mendapatkan info di mana anggota Authentic IRA bersembunyi apapun caranya. Jika tidak, Bromley akan mencari keterkaitan teroris ini dengan Liam dan akan menghancurkan karir Liam bagaimanapun caranya. Liam langsung marah ke Hughes, tapi di sini Hughes membocorkan sebuah info bahwa ternyata rencana ini sebenarnya didalangi oleh Liam. Liam meminta Hughes melakukan penyerangan ke Inggris, tapi terjadi kesalahpahaman. Liam inginnya Hughes menyerang kantor keuangan Inggris saja, tapi Hughes malah menyerang warga sipil. Liam menembak kakinya dan meminta Hughes menulis para teroris ini. Dan Liam baru sadar bahwa Maggie bagian dari teroris. Ternyata itu sudah direncanakan oleh Hughes. Jika mereka tertangkap, penyelidikan akan mengarah ke Liam dan dia juga akan ditangkap. Selain itu, istrinya Mary juga bagian dari rencana Hughes. Liam sangat marah dan membunuh Hughes. Di sisi lain, Maggie mengganti baterai laptop orang yang dia temui kemarin di bar. Jadi, orang ini akan ikut penerbangan dengan Ratu Inggris. Sementara itu, Sean berhasil melacak keberadaan Juan, dan dia bertarung dengan Juan. Setelah berhasil mengalahkan Sean ngasih tahu nama-nama para teroris, dan yang memasang bom dan membunuh Juan memiliki bekas luka di tangannya. Juan lalu melepaskan Sean dan Sean kembali ke peternakan. Liam ngasih tahu bahwa rencananya bocor, padahal yang tahu tentang rencana itu cuma dia dan Sean. Dia juga tahu tentang perselingkuhan Sean dan istrinya. Liam bilang Sean sudah dijebak oleh Mary. Keesokan harinya, di London, para polisi sudah menyergap hotel tempat para teroris itu menginap. Mereka sudah menyiapkan rencana yang matang untuk menangkap mereka. Tapi ternyata, Juan juga berada di sana. Ia menyamar sebagai petugas reparasi gas. Memasuki kamar mereka dan mencoba mencari pelakunya. Juan lalu mulai menembaki mereka. Dia berhasil membunuh mereka dan menyisakan Maggie. Polisi mulai menyergap kamar itu
Tapi yang mereka lihat cuma mayat para teroris. Dari kesaksian Maggie, akhirnya mereka bisa menemukan bomnya dan menghindari korban jiwa. Kate yang mengetahui keterlibatan Liam menelponnya dan memintanya untuk datang ke London menjelaskan semuanya. Wan juga menemui Liam. Dia sadar bahwa selingkuhannya Liam seorang teroris dan Liam terlibat di dalamnya. Jadi dia meminta Liam menyebar foto perselingkuhannya di internet. Dengan begitu, semua orang tahu bahwa dia terlibat dengan teroris. Kwan lalu kembali ke rumahnya. Anak buah Bromley melaporkan tentang hal itu, tapi Bromley tidak menangkap Kwan. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita The Foreigner. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.